Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 program studi Sumber Daya Perairan. Pada minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 7 dengan topik ekowisata dalam konteks kawasan konservasi perairan. Pada minggu lalu, kita sudah membahas 3 materi dari 5 bagian materi pembelajaran modul ini, dan pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu taktik pengelolaan pengunjung di dalam kawasan konservasi perairan dan pemantauan ekowisata di dalam kawasan konservasi perairan atau KKP. Materi kuliah ini sekaligus sebagai penutup dari pembelajaran mata kuliah konservasi sumber daya perairan yang pada minggu depan kita sudah akan melaksanakan ujian akhir semester. Kita langsung aja ke materi nomor 4, yaitu taktik mengelola pengunjung ekowisata di KKP. Pada minggu lalu kita sudah membahas beberapa risiko dan manfaat dari ekowisata di dalam kawasan konservasi perairan. Jadi ekowisata merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya perairan yang pada prinsipnya bersifat ramah lingkungan atau mempunyai risiko yang lebih rendah daripada pemanfaatan lainnya, seperti misalnya penangkapan ikan. Namun demikian, kegiatan ekowisata di dalam kawasan konservasi perairan tetap mempunyai risiko terhadap lingkungan, khususnya terhadap kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko. Nah, penerapan pendekatan manajemen risiko dari kegiatan ekowisata di KKP dapat dijabarkan ke dalam sejumlah strategi dan taktik pengelolaan. Secara umum, ada 4 strategi taktis yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif pengunjung pada kawasan konservasi perairan. Nah, strategi pertama adalah mengelola pasokan pariwisata atau peluang pengunjung, artinya mengelola jumlah pengunjung, misalnya dengan cara menambah ruang yang tersedia sehingga kepadatan pengunjung berkurang, atau waktu yang tersedia ditambah ya untuk mengakomodasi lebih banyak penggunaan. Artinya jangka waktu penggunaan dalam sehari bisa ditambah ya, sehingga otomatis kepadatan pengunjung juga akan berkurang dan bisa mengakomodasi lebih banyak pengunjung. Karena problem besar daripada ekowisata di KKP adalah densitas pengunjung atau kepadatan pengunjung yang sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan. Strategi kedua adalah mengelola peremajaan, misalnya pembatasan masa tinggal, jumlah total pengunjung, atau jenis penggunaan baru. Mengelola peremajaan ini mengelola tambahan pengunjung. Jadi dalam rangka mengelola tambahan pengunjung ini perlu juga ada pembatasan
masa tinggal, ya, jumlah total pengunjung, atau jenis penggunaan tertentu yang mempunyai risiko terhadap kerusakan. Yang ketiga, mengelola kemampuan sumber daya, khususnya sumber daya manusia ini, untuk menangani penggunaan, misalnya mengembangkan fasilitas. Ya. Jadi sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya buatan lainnya untuk menangani penggunaan ekowisata di dalam KKP. Misalnya juga mengembangkan berbagai fasilitas untuk mengendalikan dampak lingkungan. Misalnya untuk kegiatan damping di suatu area, ya mungkin di situ perlu penambahan pelampung tambat permanen sehingga kapal-kapal atau boot-boot wisata tidak melakukan praktek-praktek penjangkaran ya di atas terumbu karang. Keempat, mengelola dampak penggunaan, ya, misalnya mengurangi dampak negatif dari penggunaan dengan memodifikasi jenis penggunaan atau menyebarkan atau memusatkan penggunaan. Jadi bisa menyebarkan penggunaan ke areal yang lebih luas ya, ke area lain, membagi ruang-ruang untuk kunjungan ekowisata itu ke dalam kepadatan-kepadatan kecil, atau sebaliknya memusatkan kegiatan ekowisata pada suatu lokasi yang memang di situ kecil risikonya terhadap kerusakan. Nah, beberapa strategi dan opsi mengelola pengunjung untuk mengatasi dampak penggunaan ekowisata di KKP dengan jumlah pengunjung yang besar. Ini ada beberapa strategi dan beberapa opsi taktik dan teknik manajemen pengunjung di KKP. Misalnya adalah strategi kurangi penggunaan seluruh area yang dilindungi. Jadi area-area yang dilindungi yang bersifat rentan terhadap kerusakan ini kurangi penggunaannya. Ini taktiknya atau teknik manajemen yang bisa diterapkan adalah membatasi jumlah pengunjung, mendorong penggunaan area lain, ya, area di luar area yang sensitif, membutuhkan keterampilan atau peralatan tertentu untuk pengendalian dampak, atau membatasi pengunjung dengan pengenaan biaya pengunjung tetap. Ya, kemudian membuat akses lebih sulit di semua, ya, misalnya untuk hutan belantara, untuk misalnya di kawasan yang memang dilindungi. Kemudian ada strategi kurangi penggunaan area yang bermasalah. Jadi area-area yang bermasalah, area-area yang sensitif, ya, ini perlu kurangi penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa taktik, misalnya memberi informasi tentang area yang bermasalah dan area alternatif lain yang bisa digunakan, mencegah atau melarang penggunaan area bermasalah, ya, membatasi jumlah pengunjung di area masalah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga strategi ubah lokasi penggunaan dalam area masalah. Ya, misalnya ubah pola penggunaannya, misalnya mencegah melarang penggunaan boot masuk ke area tertentu. Ya, mungkin hanya perlu perahu-perahu kecil, ya, atau mengkonsentrasikan penggunaan melalui sains fasilitas dan informasi yang bisa monitoring dan dikelola dengan baik, ya, mencegah atau melarang penempatan ponton, misalnya ya, untuk area-area terumbu karang tertentu ini dilarang atau dihindari penempatan ponton. Dan juga ada pemisahan berbagai jenis pengunjung, misalnya antara penyelam yang profesional yang berpengalaman dengan penyelam-penyelam pemula. Nah, kemudian ada strategi ubah waktu penggunaan. Ya.
Kemudian bisa ubah jenis penggunaan dan perilaku pengunjung, jadi bisa juga merubah perilaku pengunjung. Nah, misalnya taktik yang digunakan mencegah atau melarang praktek atau penggunaan peralatan yang merusak, mendorong perilaku, keterampilan atau dengan peralatan tertentu, mengajarkan etika lingkungan, perlu ada interpretasi dan informasi, ya, itu. Misalnya di sini juga mencegah, melarang memberi makan ikan dan menjangkar, mencegah atau melarang penggunaan kompresor untuk menyelam, ya, jadi mencegah penggunaan okah yang sering disebut sebagai sea walker, ya, walaupun ini merek dagang. Juga mencegah, melarang underwater scooter, jadi ada aktivitas wisata bawah air dengan underwater scooter, atau melarang penggunaan malam hari. Jadi membatasi misalnya penyelaman malam hari untuk area-area yang sensitif. Bisa juga ubah harapan pengunjung. Jadi dengan di sini lebih banyak tentang informasi dan interpretasi. Ada juga strategi meningkatkan daya tahan sumber daya. Jadi dengan melindungi lokasi-lokasi dari benturan, ya, atau memperkuat lokasi di KKP. Itu. Kemudian ada strategi memelihara atau merehabilitasi sumber daya. Untuk menghilangkan masalah, ya, perlu dilakukan upaya rehabilitasi, termasuk merehabilitasi lokasi yang terkena dampak. Nah, materi kelima terakhir adalah pemantauan ekowisata di KKP. Jadi dalam rangka memanajemen risiko, sangat diperlukan data atau informasi dari kegiatan ekowisata di KKP, termasuk dampak-dampaknya. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan upaya pemantauan. Pemantauan atau monitoring ini adalah komponen penting dari setiap proses perencanaan atau manajemen, karena tanpa pemantauan, pengelola tidak akan tahu apa-apa tentang kemajuan menuju tujuan yang telah mereka tetapkan. Jadi pemantauan ini adalah suatu pengukuran sistematis dan berkala dari indikator utama kondisi biofisik dan sosial di dalam KKP terkait dengan kegiatan ekowisata. Nah, sistematis di sini artinya harus ditetapkan indikator apa yang dipantau. Misalnya indikator dari segi dampak, misalnya indikator kerusakan karang. Bisa juga indikator dari keberadaan ikan, keanekaragaman ikan. Nah, selanjutnya adalah merencanakan bagaimana indikator dipantau. Ini berkaitan dengan metode pemantauan. Berikutnya adalah merencanakan waktu pemantauan. Waktu pemantauan ini apakah bersifat bulanan, ya, harian, bulanan, tahunan, atau mungkin periode-periode tertentu, atau yang bersifat insidentil. Selanjutnya adalah tentu ada tindak lanjut terhadap data yang diperoleh dari pemantauan. Nah, ini berupa analisis data dari pemantauan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan, dampak-dampak dari kegiatan ekowisata. Nah, ada dua aspek tertentu dari pemantauan pariwisata di KKP. Ya. Yang pertama adalah memantau dampak pengunjung. Memantau dampak pengunjung artinya ini berkaitan dengan dampak-dampak lingkungan dan sosial. Kemudian juga memantau kualitas layanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung.
Jadi ada dua dampak utama yang harus dipantau, yaitu dampak lingkungan dan sosial, dan juga dampak terhadap pengunjung berkaitan dengan kepuasan pengunjung. Nah, indikator apa yang harus dipantau? Nah, pada saat pemantauan, beberapa poin harus dicatat tentang penggunaan indikator untuk memantau ekowisata di KKP. Jadi, perlu penetapan indikator-indikator. Indikator tersebut harus mengidentifikasi kondisi dan hasil pengembangan ekowisata atau pengelolaan KKP. Kemudian indikator juga harus deskriptif daripada evaluatif. Jadi menggambarkan apa yang terjadi. Kemudian indikator harus relatif mudah diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator juga dipilih beberapa variabel kunci ya untuk pemantauan. Jadi dari sekian variabel-variabel lingkungan sosial ekonomi di KKP berkaitan dengan ekowisata, perlu dipilih variabel kunci saja. Indikator mengenai dampak ekowisata di KKP yang perlu dipantau. Nah, ini beberapa indikator yang perlu dipilih ya sebagai variabel kunci untuk dipantau. Pertama adalah dampak lingkungan. Ini berkaitan dengan dampak lingkungan pada KKP dan wilayah di sekitarnya, baik dampak fisik maupun biologis. Nah, biasanya diukur melalui metode kuantitatif. Ini mudah diukur ya, dampak-dampak lingkungan. Kemudian juga dampak pengalaman atau psikologis. Ini berkaitan dengan kepuasan pengunjung. Nah, biasa juga diukur dengan metode kualitatif. Berikutnya adalah dampak ekonomi, terutama dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya dan juga terhadap KKP sendiri. Jadi perolehan dana untuk KKP ini biasanya juga dilakukan dengan metode kuantitatif. Berikutnya adalah dampak sosial budaya pada masyarakat. Ya. Nah, ini dengan metode kualitatif. Juga dampak manajerial dan dampak infrastruktur ya, pada perairan yang dilindungi dan wilayah sekitarnya. Inilah beberapa indikator penting yang perlu dipantau berkaitan dengan dampak dari ekowisata di KKP. Baik, jadi demikianlah materi kuliah penutup pada minggu ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Harap modulnya bisa dipelajari lebih intensif, sehingga nanti pada saat diskusi bisa lebih produktif. Sekian dan terima kasih.